14021000130 dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini saya akan memaparkan video presentasi yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mazhab sahabi atau qaul sahabat. Yang pertama yaitu pengertian, kedua ada macam-macam qaul sahabi, ketiga kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu contoh-contohnya. Yang pertama yaitu pengertian. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Mazhab sahabi berbeda dengan ijma sahabi. Dalam kedudukannya sebagai dalil syara', mazhab sahabi masih banyak diperselisihkan dan sifatnya ada yang logis dan tidak sedang. Ijma sahabi kehujahannya diterima oleh semua pihak. Macam-macam qaul sahabi, yaitu nomor 1 perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya yang tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyarok mengenai macam-macam qaul as-sahabi. A. Perkataan khulafa ar-rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikan hujah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. B. Perkataan orang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagai ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah. Akan tetapi, sebagaimana ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abu Zahroh. Jumhur ulama mengikuti dan mengambil mazhab sahabi sebagai hujah dalam istinbat hukum, terutama imam mazhab yang 4 atau Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Kekurangan. Tidak semua ulama sepakat untuk mengambil dan mengikuti mazhab sahabat sebagai hujah dalam menetapkan suatu hukum. Contoh-contoh. Yang pertama, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka dihitung hanya 1 talak. Pada zaman Umar bin Khattab, bila seseorang menjatuhkan talak 3 secara sekaligus lalu dia mengaku niatnya hanya talak 1, maka tetap dihitung talak 3. Kedua, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azan untuk sholat Jumat itu hanya dilakukan sekali. Namun pada zaman Utsman bin Affan, azan untuk sholat Jumat itu dilakukan sebanyak 2 kali. Tambahan azan itu dilakukan karena jumlah kaum muslimin semakin banyak. Kemudian ketiga, para sahabat menyamakan hukum kijang dengan kambing yang secara kasat mata memang mirip dengan kambing karena sama dengan kambing. Maka kita juga boleh melaksanakan akikah dan kurban dengan menggunakan seekor kijang. Keempat, pengumpulan dan pencatatan Al-Quran oleh Abu Bakar atas usul Umar bin Khattab. Setelah beberapa penghafal Al-Quran, banyak yang syahid di medan perang. Kemudian yang terakhir, ketika Umar bin Khattab membahas tentang orang yang terbunuh dan pembunuhan itu dilakukan lebih dari 1 orang, maka semua pelaku pembunuhan itu dikenai qisas. Demikian pemaparan presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.